sekali lagi kepada sahabatku nih Habib Rizik Syihab. Masya Allah, itu udah fitnah aneh nih Bib. Masih getah aja Bang Haji. Bukan. Jangan dendaman sih Bang Haji. Enggak. Aneh nggak pernah dendam orangnya kayak. Nggak pernah bersih enggak. Maksud aneh begini Bib. Ini kan yang namanya forum ini. Ternyata forum satu-satunya ya. Podcast satu-satunya. Mungkin ada yang lain saya nggak tahu. Yang memberikan ruang untuk kedua belah pihak. Jadi ada mengatakan Rhoma Irama itu seniman. Dia nggak ngerti nasab, ngapain bahas nasab. Saya tuh bukan membahas nasab, Bapak. Saya itu menghadirkan orang ahli nasab. Nah, dari orang ahli nasab ini mengungkapkan pendapatnya. Nah, tolong yang dari pihak yang dibatalkan juga menghadirkan bantahannya. Makanya saya undanglah Gus Romel, saya undanglah Habib Taufik sebagai Ketua Rabitul Alawiyah. Kemudian saya undanglah Habib Rizik, bahkan saya sudah mengundang Habib Lutfi bin Yahya di kantor beliau sebagai One Team Press. Alhamdulillah sudah diterima suratnya, tetapi sampai sekarang belum ada kabarnya. Nah, jadi dengan undangan saya ini bukan saya mau ngajarin nasab, bukan. Saya ini itu kerja saya itu, hai manusia. Bukan ajaran, bukan. Dipelintir-pelintir begitu. Buat rumah. Jadi saya ini justru astagfirullahaladzim membuka ruang untuk yang pro dan yang kontra. Untuk apa? Untuk jelas kepada kita umat Islam dan bangsa Indonesia. Siapa ini Mbak Alwi ini? Kalau turunan Nabi, kita cintai habis. Kalau bukan, kita cintai juga. Tapi bukan sebagai surya. Begitu, Masya Allah, Habibku. Masya Allah, tabarakallah. Karena kalau ente kekeh, setelah ente tahu setelah ilmiah, ancamannya dari Allah ngeri. Allah. Ngeri, adzabun azim. Dari Nabi SAW yang ngeri juga. Haram surga. Coba direnungkan ini. Kita renungkan dan kita bisa bergandengan tangan sebagai sesama muslim, sesama bangsa Indonesia ya. Itulah tujuan bisikan Rhoma, bincang asik bareng Rhoma. Oke, terima kasih. Oke, jadi saya tetap akan ngundang antum Habib Rizik. Tolong bawa jaket FPI karena saya bukan FPI. Ya, makanya ketika ada orang bilang, "Ji, ente mau ditegur tuh sama Habib Rizik." Siapa dia menegur gue gitu kan. Kenapa? Saya bukan FPI, Bib. Habib Rizik itu imam besar FPI, bukan imam besar umat Islam. Makanya saya bisa ngomong gitu, ya. Tapi ente sahabatnya, Bib. Oke, saya tunggu antum tetap bawa itu jaket FPI. Kalau sekalian KTP tadi. Apa? KTA. Kalau saya dilantik sama PWI, masa di sini dilantik, Bib? Diberikan undang-undang di sini? Enggak lah. Kalau saya dilantik sebagai PWI, pasti ada acara khusus, Bib. Ya enggak? Pelantikan Rhoma Irama sebagai PWI. Begitu, Bib. Kemana sempetin jaket doang? Gitu. Ya, Bib. Jadi aneh masih berharap antum datang untuk imbangan, Bib. Kita bercanda di sini. Aneh kayak bercanda. Oke. Nah, ini saya pernah melihat kiai mengatakan lagu Sebujur Bangkai Rhoma Irama itu lebih baik, lebih manfaat daripada pidato 70 baik. Ini di mana kiai? Emang gitu kenyataannya. Dasarnya apa tuh ya? Dasarnya memang kan kita sering melihat ceramah habaib-habaib itu di video-video itu kan begitu. Halu kan. Katanya siapa aja di Tarim itu orang yang sudah kumisan jadi wali. Lah gunanya untuk masyarakat apa itu? Enggak ada. Kemudian kakek aneh pakai mukhoda mi'raj 70 kali ke langit. Enggak, apa faedahnya untuk umat? Enggak ada. Kakek aneh bisa nurunin rantai emas dari langit. Apa manfaatnya buat kita? Kagak ada. Dan banyak, itu masih kalau bisa diurut 70 tuh Bang Haji. Tapi kalau kita mendengarkan lagu badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya saat dipendam. Insyaallah. Jadi terusin Bang Haji. Jadi maksudnya lagu Sebujur Bangkai
lebih bermanfaat untuk didengarkan ketimbang 70 ceramah-ceramah Habib yang khurafat-khurafat itu yang tidak ada manfaat untuk umat Islam, kecuali hanya untuk mengunggulkan daripada klan-klan mereka. Apalagi ada sebuah ungkapan dari mereka bahwa satu Habib yang bodoh itu lebih utama daripada 70 kiai. Itu ucapan ketika dibawa di dalam meja ilmiah tidak terbukti. Buktinya satu Imaduddin Usman, 70 habaib belum ada yang bisa jawab tesisnya. Tapi Bang Haji, kalau lagu Sebujur Bangkai, semua banyak yang akan setuju. Tidak semua, banyak yang akan setuju. Kenapa? Coba di dalam sebuah hadis dikatakan, wa kafa bil mauti wa'idha. Cukup dengan kematian sebagai penceramah, sebagai penasehat. Nah, lagu Sebujur Bangkai itu adalah nasihat. Lagu tentang kematian. Bahkan ada di sebuah show Bang Haji sebelum nyanyi itu ada ayat Al-Qur'annya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sebuah lagu Sebujur Bangkai. Kan ada begitu tuh kan? Ya. Tentunya bagi yang mendengarkan langsung ingat mati itu Bang Haji. Walaupun ketika mereka mengingat mati kakinya masih bergoyang. Mati juga gua biarin dah goyang dulu. Tapi mereka ingat mati Bang Haji. Walaupun sambil goyang-goyang. Ini pemirsa dalam rangka ya kenapa saya mengundang beliau kembali, karena katakanlah ada ya serangan-serangan quote and quote yang berusaha membatalkan penelitian beliau. Makanya beliau saya undang kembali untuk mengkonfirmasi kebenaran ini. Oke, yang keempat nih, kemarin berita ramai nih Kiai sama Gus Abbas katanya ke Gersik mau ceramah. Kemudian beritanya viral bahwa Kiai dipersekusi di Gersik. Seperti apa yang sebenarnya Kiai? Ya, yang saya tahu, saya datang kan dari Safari Dakwah di Banyumas, Purbalingga, Cilacap. Terus setelah 3 hari saya ke Gersik, yang nggak ada persekusi, yang ada itu saya dikawal sampai ke rumah tuan rumah, kemudian dikasih minuman, kopi pahit dan sebagainya Bang Haji. Nggak ada persekusi itu. Nah, cuma tahunya itu ketika sudah acara ngelihat di YouTube, katanya ada di tempat yang agak jauh dari lokasi itu ada orang-orang datang tuh mau kayak berdemo begitu Bang Haji. Mau berdemo kemudian dihalang oleh laskar karena memang tuan rumah ini Panglima Laskar Jawa Timur. Jadi banyak laskarnya dia itu. Bisa dihalau katanya, kemudian didamaikan oleh dari Polda Jatim, kemudian dari Kapolres di daerah setempat gitu. Jadi saya tidak terlalu tahu persis di luar. Kalau di tempat itu mungkin 10.000 yang hadir Bang Haji. Karena ini tuan rumahnya Sohibul Haja ini seorang Panglima PWI di Jawa Timur. Jadi lurah dulunya 2 kali, 2 periode. Jadi tokoh masyarakat dan juga memiliki ambulan 8. Beliau ini namanya Gus Khairi. Ini punya ambulan 8, kasih nama masyarakat tuh yang mau pergi ke rumah sakit nggak usah bayar tuh. Dia yang nyiapin kendaraannya sejak zaman jadi lurah sampai saat ini. Karena beliau juga pengusaha yang lumayan hebat ininya usahanya. Nah, jadi saya tadi lihat di ini Bang Haji itu tentang laporan ke Gus Abbas. Jadi Gus Abbas dilaporkan dengan panitia ini Gus Khairi ke polisi. Ke polisi katanya, ke Polda Jatim ya. Itu kalau saya menyayangkan ya, namanya pengajian kan itu bagian merupakan dari ajaran agama. Sedangkan kita menjalankan ajaran agama itu dilindungi oleh undang-undang. Negara kita memiliki Pancasila sebagai dasar, kemudian bebas bagi seluruh warga negara untuk menjalankan agamanya sesuai dengan kepercayaannya. Nah, kepercayaannya itu termasuk dalam bagaimana mengekspresikan budaya-budaya yang bersinggungan dengan agama, seperti haul, itu kan acaranya haul. Nah, itu dilindungi oleh undang-undang. Dan jadi menurut saya apabila acara-acara pengajian itu sampai ada dilaporkan ke polisi dan sebagainya, itu presiden yang buruk untuk negara kita. Nanti akan ada sebuah presiden bahwa negara mengintervensi keyakinan umat beragama untuk menjalankan agamanya secara bebas gitu. Pemirsa, berita ini memang ramai kemarin bahwa ada berita Gus Abbas dan Kiai Haji Imaduddin dipersekusi. Jadi nyatanya memang saya melihat video di sana memang
ribuan itu ya yang masa yang menghadiri. Gitu. Nah, tentunya hal ini saya nggak pernah dengar ketika habaib tabligh kemudian dipersekusi gitu. Jadi inilah maksudnya bahwa ketika pihak Kiai Imad berceramah tabligh harus dilarang. Namun ketika para alim bertabligh dimanapun, it's okay. Nggak ada yang namanya PWI itu melarang, apalagi mempersekusi. Ini juga perhatian ya buat teman-teman dari Ba'alawi agar tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji, tidak balance artinya kan. Dan nyatanya alhamdulillah beliau memang tidak dipersekusi. Baik, berikutnya, oke, barangkali Kiai masih ada yang last statement untuk disampaikan. Polemik nasab Ba'alawi menunjukkan bagaimana perbedaan pandangan yang seharusnya menjadi ruang diskusi ilmiah, malah seringkali berubah menjadi ajang saling serang di media sosial. Penggemar dari kedua belah pihak seringkali terjebak dalam sikap fanatisme yang tidak memberi ruang untuk perbedaan pendapat atau kemungkinan kesalahan. Padahal, dalam dunia ilmiah, perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah dan harus dihormati. Sebagai kesimpulan, polemik nasab Ba'alawi ini seharusnya menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tetap menjaga semangat ilmiah dan menghargai perbedaan pendapat, tanpa harus terjebak dalam fanatisme yang justru merusak esensi dari diskusi itu sendiri.